Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Jokom. Saya berasal dari kampus Universitas de La Salle. Dan pada video ini, untuk memenuhi UTS Hukum Laut, saya akan menjelaskan materi-materi yang ada tentang hukum laut. Mari kita saksikan bersama-sama. Pengertian hukum laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Yang ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengolahan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan Perjanjian Internasional mengenai Laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara termasuk Uni Eropa telah bergabung dalam konvensi. Pada poin 2, definisi hukum laut menurut Albert W. Coers dalam bukunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut, sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut. Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu pula lah ahli-ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut. Ahli-ahli hukum berusaha meletakkan konsep-konsep dasar tentang hukum laut, seperti halnya Summer yang membagi teori-teori tentang lautan secara legalistik dalam 4 bagian, yaitu perairan pedalaman, yang kedua laut teritorial, yang ketiga zona tambahan, yang keempat laut lepas. Poin berikut adapun yang menjadi sasaran utama dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini, yaitu konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional karena meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut teritorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi eksklusif, dan mengenai landasan kontinen. Yang kedua, kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif dengan rezim hukum lintas damai melalui laut teritorial, dengan rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hukum lintas alur laut kepulauan. Poin ketiga, kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan dengan melalui pelaksanaan sungguh-sungguh ketentuan konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif. Kita masuk ke poin berikut, sejarah hukum laut. Yaitu sejarah hukum laut, tidak semua negara memiliki wilayah laut. Wilayah laut hanya dimiliki oleh negara yang berbentuk kepulauan atau wilayah daratannya berbatasan dengan laut. Wilayah laut juga merupakan perbatasan suatu negara dengan negara lain di mana penentuan titik batasnya ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral. Untuk menentukan batas kekuasaan suatu negara sejauh garis batas terluar wilayah lautnya. Yang berikut pertimbangan dalam penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan selalu memperhatikan bentuk konsekuensi hingga kepentingan masing-masing negara dapat sama-sama berjalan. Karena dalam wilayah kelautan juga tercakup segala bidang kehidupan bangsa dan negara yang meliputi politik, ekonomi, budaya,
pertahanan dan keamanan. Poin ketiga yaitu keadaan geografis strategi dalam hal pertahanan dan keamanan. Dalam sejarah hukum laut ada dua asas yang mempengaruhi konsepsi tentang laut teritorial, yaitu dua asas yang pertama kali dideklarasikan oleh Pontanus. Ini adalah yang pertama, res nullius, yaitu penganut asas res nullius berpendapat bahwa tidak ada yang memiliki lautan, karena itu siapapun dapat memiliki. Yang kedua, res communis. Penganut asas res communis berpendapat bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, maka tidak ada negara yang boleh mengklaim atas wilayah laut. Poin berikut, pada masa pembentukan hukum laut internasional, banyak negara yang memperjuangkan untuk menguasai lautan dengan berbagai alasan dan kepentingan seperti karantina dalam kurung terutama terhadap penyakit pes atau bea cukai serta pertahanan dan keamanan. Pada waktu yang bersamaan terjadi adu argumentasi di antara para penulis atau ahli hukum yang masing-masing mempertahankan dan membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negaranya masing-masing. Poin berikut, doktrin tentang wilayah laut yang paling terkenal adalah yang pertama, Mare Liberum, doktrin laut bebas yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda, yaitu Hugo Grotius. Dalam bukunya yang berjudul Mare Liberum mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh negara manapun. Semua orang dapat dengan bebas mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Yang kedua yaitu Mare Clausum, doktrin laut tertutup yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Inggris yang bernama John Sheldon. Sheldon berpendapat bahwa laut dapat dimiliki. Sheldon menunjukkan pada praktik negara-negara yang menerapkan kedaulatan perairan mereka seperti Swedia, Rusia, Jerman, Genoa, dan Venetia. Poin berikut, perseteruan tentang wilayah laut mulai menemukan jalan keluar dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I dan tahun-tahun permulaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan adanya penambahan lembaga di Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu International Law Commission yang bertugas untuk mempersiapkan pembaharuan dan kodifikasi hukum internasional. Diadakan Konvensi Hukum Laut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan zona laut, yaitu yang pertama, Konvensi Hukum Laut 1, tahun 1958. Konvensi Hukum Laut yang pertama ini membahas tentang yang pertama, hukum laut teritorial dan zona tambahan. Yang kedua, perikanan dan konvensi sumber daya alam hayati dari laut lepas. Yang ketiga, laut lepas. Dan keempat, landas kontinen. Tahun 1960. Konvensi lanjutan ini, Konvensi Hukum Laut 1, ini dianggap gagal karena dimarahi oleh USSR, yaitu Rusia adalah salah satu dari 5 anggota tetap Security Council atau dalam kurung Dewan Keamanan PBB. Selain USA, United States of America, UK, United Kingdom, FR, French Republic, dan PRC, People's Republic of China. Security Council adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. 5 anggota tetap dari Security Council ini memiliki hak veto atau memarahi, yaitu hak untuk memblokir atau menolak keputusan Dewan Keamanan walaupun ke-14 anggota Dewan yang lain menyetujui isi dari perjanjian yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu Konvensi Hukum Laut 3 pada tahun 1982. Konvensi ini dimulai pada tahun 1974 di Caracas. Ini diikuti oleh beberapa negara yang wilayahnya berupa negara maritim, negara kepulauan, dan negara selat. Jumlah negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini adalah 160 negara dan dibagi dalam beberapa grup dengan isu masing-masing, yaitu A. Grup negara pantai. Grup ini terdiri dari 87 anggota dengan
membawa isu tentang pertahanan dan keamanan nasional, zona ekonomi eksklusif, serta kontrol terhadap penelitian ilmiah di wilayah laut. B. Grup negara maritim. Grup ini terdiri B. Grup negara maritim. Grup yang terdiri dari 5 negara ini membawa isu dari negaranya masing-masing tentang kebebasan untuk terbang, hak lintas damai atau dalam kurung kebebasan berlayar, hak lintas transit atau dalam kurung lintas transit untuk kapal yang melewati selat internasional, konsep negara terapung dalam kurung juridis eksklusif negara bendera kapal, membatasi kontrol negara pelabuhan dan negara pantai. C. Group landlocked states and geographically distinct states. Jumlah 55 negara yang ada di grup ini adalah negara-negara yang tidak memiliki wilayah laut atau wilayah lautannya berdampingan dengan wilayah laut negara lain, termasuk juga negara kepulauan dan negara selat. Ya, sekiranya itu dari saya tentang hukum laut. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam sukses.